Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Fazri dengan NIM 21086403. Kali ini saya akan membacakan materi rangkuman dari seluruh makalah semester 1. Bab 1, pengertian filsafat olahraga. Filsafat olahraga merupakan pemikiran tentang keterlibatan manusia dalam aktivitas jasmani, mengkaji pendidikan jasmani dan olahraga dari berbagai posisi pemikiran. Filsafat akan mendukung penjelasan dan pemahaman tentang sifat, nilai, tujuan dan cakupan pendidikan jasmani dan olahraga. Seperti filsafat lainnya, dalam olahraga ada beberapa konsep yang perlu dikaji secara mendalam. Konsep ini bersifat abstrak. Walau kita tahu bahwa konsep ini abstrak, tetapi dalam konsep ini ada makna tertentu, walau perbedaan makna pada setiap individu berbeda-beda tentang ini. Sejarah perkembangan filsafat. Perkembangan filsafat dapat dikelompokkan dalam beberapa periode sebagai berikut. Zaman Yunani klasik. 1. Zaman Yunani klasik. Periode filsafat Yunani memegang peran krusial dalam sejarah peradaban manusia karena pada waktu itu terjadi perubahan besar dalam pola berpikir manusia dari mitos-mitos kepada pemikiran-pemikiran rasional. Setelah abad ke-6 sebelum Masehi, ketika filsafat tampil ke pentas dunia, mitos dan dongeng sekian lama diyakni sebagai yang menjelaskan gejala-gejala alam dan teka-teki relasi antar manusia. Manusia dengan alam sekitar dan dengan alam gaib dianggap runtuh. Manusia yang dulunya pasif dan pasrah dalam menghadapi fenomena alam menjadi lebih aktif dan kreatif dan mau menguasai alam ini. Alam menjadi objek kuasa dan penelitian manusia. B. Zaman pra-Yunani kuno. Mitologi dianggap sebagai dasar kuat untuk menjelaskan segala sesuatu dalam alam dan bahkan menjelaskan teka-teki alam semesta. Lewat cara ini, manusia sudah mulai dilatih untuk mulai berpikir kesusastraan Yunani. Sebelum filsafat secara formal lahir sudah karya-karya besar Humorius seperti Iliad dan Odysseus, di mana syair dalam karya-karya tersebut selalu digunakan sebagai buku-buku pendidikan untuk rakyat Yunani. Sudah ada ilmu pengetahuan di Timur kuno, terdapat banyak kebudayaan lain di sekitar Yunani yang sudah ilmu pengetahuan di Timur kuno. Terdapat banyak kebudayaan lain di sekitar Yunani yang berperadaban tinggi, di mana sudah menemukan ilmu-ilmu pengetahuan tertentu seperti ilmu ukur dan ilmu hitung. C. Zaman Yunani kuno. Pada zaman ini Yunani tidak lagi dikuasai oleh mitos-mitos, melainkan oleh logos rasio, sikap ingin tahu dan menemukan hal-hal yang baru. Sikap inilah yang menjadi dasar ilmu pengetahuan modern. D. Zaman pra-Sokrates. Para tokoh pra-Sokrates ini dikenal sebagai filsuf alam. Ciri yang menonjol pada masa ini adalah pengamatan terhadap gejala kosmis dan fisik untuk mencari dan menemukan prinsip atau asas dari segala sesuatu. Thales 640 sampai 550 sebelum Masehi melihat air sebagai asas. Anaximander 611 sampai 545 sebelum Masehi menyebut to apeiron, sesuatu yang tak terbatas. Pythagoras 540 sampai 500 sebelum Masehi menyebut bilangan atau angka sebagai yang menjelaskan sesuatu. Heraklitus dan Parmenides 515 sebelum Masehi mempersoalkan realitas yang stabil atau labil. Heraklitus memperkenalkan pantarai bahwa segala sesuatu selalu bergerak dan berubah-ubah seperti air yang senantiasa mengalir. Filsafat abad pertengahan. Abad pertengahan ditandai dengan teosentrisme dan para pengemban utama adalah para teolog. Ilmu-ilmu atau filsafat dilihat sebagai pelayan agama dan terjadinya kemerosotan pertemuan-pertemuan pada bidang ilmu dan filsafat karena otoritas agama dalam gereja yang terlalu besar dan otoriter. Kelahiran ilmu pada zaman Renaissance. Zaman Renaissance ditandai
oleh kebangkitan dan kelahiran kembali perkembangan peradaban seni sastra pada masa lalu sekaligus zaman terbebasnya pikiran manusia dari berbagai ajaran dogmatis agama. Zaman modern. Zaman modern. Pada masa ini muncullah berbagai pemikiran Yunani antara lain rasionalisme, empirisme, dan kritisme. Selain itu, masa ini juga memunculkan seseorang intelektual yang bernama Gerard van Cremona yang menyalin buku Ibnu Sina. Zaman kontemporer. Pada abad ini, filsafat bukanlah membuat pernyataan-pernyataan tentang sesuatu yang khusus, tetapi memecahkan persoalan yang timbul akibat ketidakpahaman terhadap bahasa logika. Pengertian makalah rangkuman pengertian ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kata ontologi, epistemologi, dan aksiologi menurut bahasa berasal dari bahasa Yunani. Kata ontologi berasal dari kata ontos yang berarti berada yang ada. Kata epistemologi berasal dari bahasa Yunani artinya knowledge, yaitu pengetahuan. Tiga kata tersebut terdiri dari dua suku kata, yaitu logja artinya pengetahuan dan episteme artinya tentang pengetahuan. Jadi pengertian etimologi tersebut maka dapatlah dikatakan bahwa epistemologi merupakan pengetahuan tentang pengetahuan. Dan kata aksiologi berasal dari kata aksios yang berarti bermanfaat. Ketiga kata tersebut ditambah dengan kata logos berarti ilmu pengetahuan, ajaran, dan teori-teori. Menurut istilah, ontologi adalah ilmu hakikat yang menyelidiki alam nyata ini dan bagaimana keadaan sebenarnya. Epistemologi adalah ilmu yang membahas secara mendalam segenap proses penyusunan pengetahuan yang benar. Sedangkan aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat yang ditinjau dari sudut kefilsafatan. Dengan demikian, ontologi adalah ilmu pengetahuan yang meneliti segala sesuatu yang ada. Epistemologi adalah ilmu yang membahas tentang teori, sedangkan aksiologi adalah kajian tentang nilai ilmu pengetahuan. Lanjut. Pengertian rasionalisme dan empirisme. 1. Rasionalisme. Secara etimologis, menurut Bagus 2002, rasionalisme berasal dari kata bahasa Inggris yaitu rationalim, dan menurut Edward 1967 kata ini berasal dari bahasa Latin ratio yang berarti akal. Menambahkan bahwa berdasarkan akar katanya, rasionalisme adalah sebuah pandangan yang berpegang bahwa akal merupakan sumber bagi pengetahuan dan pembenaran. 2. Empirisme. Empirisme secara etimologis menurut Bagus berasal dari kata bahasa Inggris empiris dan experience. Kata-kata ini berasal dari kata bahasa Yunani dan dari kata experientia yang berarti berpengalaman dalam berkenalan dengan terampil untuk sementara. Berdasarkan akar katanya, empirisme adalah aliran dalam filsafat yang berpandangan bahwa pengetahuan secara keseluruhan atau parsial didasarkan kepada pengalaman yang menggunakan indera. Kesatuan jiwa dan raga. Jiwa atau jiva berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya benih kehidupan. Dalam berbagai agama dan filsafat, jiwa adalah bagian yang bukan jasmaniah dari seseorang. Biasanya jiwa dipercaya mencakup pikiran dan kepribadian dan sinonim dengan roh, akal, atau awak diri. 1. Di dalam teologi, jiwa dipercaya hidup terus setelah seorang meninggal, dan sebagian agama mengajarkan bahwa Tuhan adalah pencipta jiwa. Di beberapa budaya, benda-benda mati dikatakan memiliki jiwa. Kepercayaan ini disebut animisme. 2. Penggunaan istilah jiwa dan roh seringkali sama, meskipun kata yang pertama lebih sering berhubungan dengan keduniaan dibandingkan kata yang kedua. Jiwa dan psyche bisa juga digunakan secara sinonimus, meskipun psyche lebih berkonotasi fisik, sedangkan jiwa berhubungan dekat dengan metafisik dan agama. Filsafat pendidikan. Secara etimologi, filsafat pendidikan itu mengandung dua pengertian yang berbeda, yaitu filsafat dan
filsafat pendidikan. Agar kedua dari pengertian tersebut dapat digambarkan dan dipahami secara menyeluruh, maka penulis akan menguraikan ketiga pengertian. Pengertian filsafat pendidikan. Makalah filsafat pendidikan: pendidik yang peduli terhadap anak didiknya pasti akan memikirkan pendidikannya, karena seorang pasti menginginkan anak didiknya menjadi pintar, lulus, dan sukses dalam menggapai cita-citanya. Di dalam dunia pendidikan, hal yang harus dan pasti dibahas oleh seorang pendidik adalah hakikat, latar belakang, tujuan, metode evaluasi, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pendidikan. Play dan game. Menurut Edward, pengertian olahraga bergerak dari pengertian yang luas meliputi play, game, dan sport. Play merupakan bermain, merupakan sesuatu perbuatan atau kegiatan sukarela yang dilakukan dalam batas-batas ruang dan waktu tertentu yang sudah diterapkan. Bermain adalah segala aktivitas untuk memperoleh rasa senang tanpa memikirkan hasil akhir yang dilakukan secara spontan tanpa paksaan orang lain. Games diartikan sebagai permainan. Game bertujuan untuk menghibur, biasanya disukai anak-anak dan orang dewasa. Play, game, relasi play, game, dan sport. Kajian teori bermain merupakan suatu perbuatan atau kegiatan sukarela yang dilakukan dalam batas-batas ruang dan waktu tertentu yang sudah ditetapkan menurut aturan telah diterima secara sukarela, tapi mengikat sepenuhnya dengan tujuan dalam dirinya, disertai oleh perasaan tegang dan gembira dan kesadaran. Games berasal dari kata bahasa Inggris yang memiliki arti dasar permainan. Permainan dalam hal ini merujuk pada pengertian kelincahan intelektual. Game juga bisa diartikan sebagai arena keputusan dan aksi pemainnya. Pengertian sport olahraga telah ada sejak zaman nenek moyang kita dulu. Seiring dengan pertumbuhan usia bumi ini, olahraga juga mencatat sejarah yang cukup panjang. Hadirnya berbagai olahraga baru turut mewarnai kehidupan manusia di muka bumi. Dualisme olahraga. Dualisme adalah konsep filsafat yang menyatakan ada dua substansi dalam pandangan tentang hubungan antara jiwa dan raga. Dualisme mengklaim bahwa fenomena mental adalah entitas non-fisik. Gagasan tentang dualisme jiwa dan raga berasal setidaknya sejak zaman Plato dan Aristoteles, berhubungan dengan spekulasi tentang eksistensi jiwa yang terkait dengan kecerdasan dan kebijakan. Plato dan Aristoteles berpendapat dengan alasan berbeda bahwa kecerdasan seseorang bagian dari budi atau jiwa, tidak bisa diidentifikasi atau dijelaskan dengan baik dengan fisik. Hakikat olahraga. Hakikat etika olahraga. Hakikat etika. Secara etimologis, kata etik berasal dari kata Yunani, yaitu etik yang berarti ilmu tentang moral atau karakter. Studi tentang etika itu secara khas berhubungan dengan prinsip kewajiban manusia atau studi tentang semua kualitas mental dan moral yang membedakan seseorang atau suku bangsa. Istilah etika dipakai dalam dua macam arti. Yang satu, etika dimaksudkan sebagai suatu kumpulan pengetahuan mengenai penilaian terhadap perbuatan-perbuatan manusia. Maka kedua dalam hal-hal bersifat etik merupakan predikat yang dipaksa untuk membedakan hal-hal perbuatan atau manusia tentu dengan hal-hal perbuatan atau manusia. Hakikat moral. Hakikat moral berasal dari kata Latin mos dan dimaksudkan sebagai adat istiadat atau tata krama. Hakikat karakter. Karakter dapat dilacak dari kata Latin karakter, karesin, dan karak yang maknanya tools for making. Kata ini dimulai banyak digunakan kembali dalam bahasa Prancis karakter pada abad ke-14 dan kemudian masuk dalam bahasa Inggris menjadi karakter, sebelum akhirnya menjadi bahasa Indonesia karakter dalam kamus Purwa Darminta. Karakter diartikan sebagai tabiat
watak, sifat-sifat, kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seorang daripada yang lain. Hakikat pendidikan jasmani olahraga. Pendidikan adalah segenap upaya yang mempengaruhi pembinaan dan pembentukan kepribadian termasuk perubahan perilaku. Karena itu pendidikan jasmani dan olahraga selalu melibatkan dimensi sosial karena pendidikan jasmani adalah bagian integral pendidikan secara keseluruhan yang berarti bahwa mempunyai peranan penting dalam hal dunia pendidikan. Di samping kriteria itu, pengajaran etika dan moral melalui pendidikan jasmani. Sebagai dasar dari definisi pendidikan jasmani yang mengatakan bahwa bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan yang sangat jelas bahwa pendidikan jasmani mempunyai peranan yang sangat sentral di dunia pendidikan. Oleh sebab itu, guru pendidikan jasmani harus mencoba mengajarkan etika dan nilai dalam proses belajar mengajar yang mengarah pada kesempatan untuk membentuk karakter anak. Etika dan moral dalam kehidupan berbangsa. Pokok-pokok etika dan moral dalam kehidupan berbangsa merupakan acuan bagi pemerintah di seluruh bangsa Indonesia dalam rangka menyelamatkan dan meningkatkan mutu kehidupan berbangsa. Fair play dalam olahraga. Fair play adalah kebesaran hati terhadap lawan yang menimbulkan perhubungan kemanusiaan yang akrab dan hangat dan mesra. Fair play merupakan kesadaran yang selalu melekat bahwa lawan bertanding adalah kawan bertanding yang diikat oleh persaudaraan olahraga. Doping ditinjau dari aspek etika. Pengertian doping adalah penggunaan zat-zat yang menghasilkan efek untuk meningkatkan performa. Zat-zat yang termasuk doping umumnya dikelompokkan ke dalam 7 golongan, yaitu stimulan, narkotika, analgetik, anabolik, androgenik, anabolik non-steroid, penghalang, beta, diuretik, dan hormon. Lembaga Anti Doping Indonesia terbentuk sebagai upaya untuk menjaga kemurnian olahraga dan nilai-nilai olahraga dari tindakan yang merusak citra olahraga. Departemen Pendidikan Nasional membentuk Lembaga Anti Doping Indonesia. Pendidikan Nasional. Olahraga komersial adalah jenis olahraga yang menguntungkan banyak pihak, menarik minat banyak koperasi untuk berspektasi di dalamnya. Selain itu, olahraga komersil memiliki banyak sponsor. Umumnya itu adalah sejumlah ciri dari jenis olahraga tersebut. Olahraga komersial yaitu olahraga yang popularitasnya mendunia. Olahraga tersebut menarik minat banyak sponsor untuk berinvestasi baik dalam pembinaan atau pembangunan fasilitas dan lain-lain. Olahraga tersebut telah dikelola secara profesional dengan perputaran dana yang fantastis. Olahraga tersebut mendatangkan keuntungan bagi. Olahraga di saat pandemi sangat penting karena di masa pandemi macam penyakit bisa saja menyerang tubuh. Ada banyak macam olahraga yang bisa dilakukan di masa pandemi. Contohnya lari kecil di pagi hari, dan banyak lagi olahraga lainnya. Olahraga di masa pandemi bertujuan untuk meningkatkan imun tubuh agar kita bisa terhindar dari COVID-19. Dan jangan lupa juga untuk mengajak keluarga kita berolahraga. Demikianlah penyampaian rangkuman saya tentang filsafat olahraga. Jika ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.